Baik ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, bahwa pertemuan hari ini ya, mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum. Kelas C19 ya. Kelas C19. Nah, saya sendiri sebagai dosen pengasuh ya. Sama Prof. Ma'ruf Hafiz ya. Saya pendamping Prof. Ma'ruf Hafiz ya. Perkuliahan ini ya dilaksanakan melalui aplikasi online ya, Zoom. Saya memilih Zoom karena memang dari beberapa aplikasi, saya pikir ini yang bagus ya. Kemudian ya, saya pribadi belum mendapatkan sebuah akun yang unlimited ya, maksudnya yang tanpa batas. Tapi insya Allah depan saya bisa dapatkan itu karena saya hanya memiliki akun biasa, keterbatasan waktu kita hanya dibatasi sampai mungkin kalau tidak salah dalam durasi 1 jam, tapi kayaknya 40 menit begitu kalau saya simak ya dari beberapa kali kuliah. Nah, oleh karena itu, silakan kalian simak kuliah dari saya ya, hari ini di pertemuan kedua ya. Dan simak baik-baik lazimnya, kalau nanti ada waktu saya akan bertanya balik ya. Dan di sesi nanti juga saya akan kasih kalian sebuah tugas yang kalian akan lakukan melalui pengiriman melalui aplikasi Kalam ya. Baik, saya langsung saja kuliahnya. Nah, di minggu lalu ya, saya sudah sampaikan soal di minggu lalu saya sudah sampaikan soal kuliah kita ya, bahwa kuliah kita itu masuk etika dan tanggung jawab profesi hukum ya. Di kuliah kita itu sekarang sudah memasuki materi profesi ya. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh membahas tentang etika dan tanggung jawab profesi hukum, di pertemuan kedua ini kita akan membahas soal profesi ya. Nah, baik, kita mulai pada slide pertama ya. Profesi itu berkembang dari sebuah, ini salah ya? Ini hukum kesehatan atau etika profesi? Etika, Ya? Etika, Pak. Etika profesi ya, betul ya? Nah, Iya, Pak. Iya. baik ya. Etika profesi. Berkembang dari sebuah pekerjaan. Jadi, secara umum yaitu profesi itu menunjuk kepada suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian. Jadi yang di garis bawahi di sini adalah keahlian, tanggung jawab, kemudian adanya tanggung jawab, kesetiaan terhadap profesi. Jadi 3 hal sebetulnya, keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap profesi. Ini seorang pengemban profesi. Nah, kemudian merupakan suatu jabatan pekerjaan yang menuntut keahlian dan keterampilan dari pelakunya. Jadi seorang yang mengemban ini dibutuhkan keterampilan sehingganya apa yang dengan keterampilan itu dapat melakukan suatu profesinya itu dengan baik. Contoh, profesi guru, dosen, dokter, pengacara, dan lain-lain. Jadi 3 hal tadi ya. Yang pertama soal keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan itu penting ya. Makanya seorang pengembannya itu dibutuhkan keterampilan untuk dapat melaksanakan atau melakukan pengembangan profesinya itu. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah dalam profesi itu ada 4 hal, yaitu yang pertama profesional, yang kedua profesionalisme, yang ketiga profesionalisasi, yang keempat profesionalitas. Ini hampir sama kedengarannya, tetapi punya makna yang berbeda. Yang pertama kita melihat pada profesional ya, yaitu menunjuk pada 2 hal.
orang yang menyandang jabatan atau pekerjaan dilakukan dengan keahlian atau keterampilan yang tinggi. Yang kedua, penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaannya. Jadi menyandang jabatan atau pekerjaan dengan keahlian. Contoh begini. Yang kedua, penampilan seseorang. Contoh kalian pernah ketemu sama advokat, pengacara, kalau sementara melakukan profesinya, biasanya apa yang kalian lihat dari seorang advokat itu? Dia selalu memakai kemeja, pakai dasi ya. Jadi selalu tampilannya. Seorang dokter selalu memakai apa? Memakai baju jas kedokterannya itu ya. Atau seorang hakim begitu memakai toga ya. Kalau dalam melaksanakan profesinya itu ya, melaksanakan sebuah pekerjaannya itu. Kemudian profesionalisme, komitmen. Nah, ini profesionalnya komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan secara terus-menerus. Jadi, seorang pengemban profesi itu dalam hal bagaimana dia bisa profesionalisme, ya dia harus meningkatkan kemampuannya. Contoh saya sebagai seorang dosen. Saya sudah 10 tahun menjadi dosen ya. Jadi, untuk bagaimana saya bisa dikatakan sebuah yang saya adalah pengemban profesi yang profesionalisme, ya saya harus terus mengembangkan profesi saya, yaitu mengajar, yaitu melakukan penelitian, yaitu melakukan juga pengabdian masyarakat. Ya, jadi contoh kalau sekarang ini saya mengajar, setiap tahunnya saya kemudian mengevaluasi bagaimana sistem pembelajaran saya. Bisakah kemudian mahasiswa menerima? Nah, contoh juga begini paling konkret. Contoh kalau saya mengajarkan outputnya adalah pencapaian nilai mahasiswa. Saya berhasil kalau mahasiswanya itu lulus semua. Nah, nilai A semua itu saya berhasil. Tapi kalau ada mahasiswanya itu kemudian ternyata hasilnya adalah nilai D dan E, saya adalah dosen yang tidak berhasil. Nah, itu. Jadi, bagaimana saya bisa berhasil? Otomatis keberhasilan kalian bagaimana dengan kehadiran, tugas kalian, dan segala macam ya. Nah, sama juga dengan profesi kedokteran. Bagaimana dia sifatnya? Dia ada dokter umum, ada dokter spesialis. Ya, bagaimana dia bisa menjadi dokter spesialis, dokter umum? Ya, dia harus meningkatkan kemampuannya dalam artian dia mengikuti sekolah lagi profesi ya, sekolah ahli dokter ahli, dokter spesialis gitu ya. Begitupun seorang pengacara ya dia harus terus menggali terus potensinya. Kemudian profesionalisasi. Ini adalah proses perjalanan waktu yang buat seseorang menjadi profesional. Jadi adanya pengalaman ini, pengalaman dia sebagai seorang dosen, pengalaman sebagai seorang dokter. Contoh begini. Ada dokter muda baru lulus ini, kan dokter itu setelah sarjana kedokteran, kemudian dia habis itu ada namanya koas ya, dia kemudian mendapatkan gelar dokternya. Pasti kalau pasien baru pasti agak ragu berobat kepada dokter baru ya. Tapi ketika dia dokter baru itu selalu melakukan suatu penanganan pasien, maka setiap tahun, setiap saat, maka ke depan dia kemudian menjadi orang yang sebuah yang sudah meningkatkan kepercayaan masyarakat ya, pasien bahwa oh iya bagus pada dokter itu. Jadi memang berjalan waktu seorang pengemban profesi itu menjadi seorang yang profesional. Kemudian profesionalitas. Ini sikap para anggota profesi yang benar-benar menguasai, bersungguh-sungguh kepada profesinya. Jadi sikapnya. Contoh saya pribadi. Saya seorang dosen hukum pidana ya. Nah, saya juga dalam pengabdian saya selalu dipanggil sebagai untuk dimintakan keterangan ahli. Sekarang alhamdulillah sudah yang ke-10, yang sudah ke-10 kali saya tampil di pengadilan, tampil di keterangan ahli di tingkat penyidik. Kemarin ada di Bawaslu.
Bawaslu Mamuju. Nah, jadi benar-benar kenapa saya dipanggil untuk keterangan ahli? Karena saya menguasai untuk itu. Kenapa seorang dokter spesialis anak bisa melakukan mengobati bisa kemudian menangani pasien anak? Karena memang dia ahli di bidang anak ya, penyakit anak. Begitupun dokter kandungan, begitupun dokter penyakit dalam ya. Jadi memang sikap yang benar-benar menguasai. Jadi kalau ini siapa ini? Pakai kaos ini. Ini yang pakai kaos siapa ini? Noval. Noval, kamu minggu lalu enggak masuk ya? Oh ada ya, oke ya, pakai kera ya. Iya, Pak. Baik. Pakai kera. Nah, kemudian 3 syarat pengemban profesi, yaitu keahlian, jadi dapat disebutkan keahlian, komitmen, keterampilan yang relevan. Jadi profesi yang profesionalisme itu 3 hal. Dia mempunyai keahlian, dia mempunyai komitmen, dia mempunyai keterampilan yang relevan. Contoh seorang pengacara. Pengacara itu kan sifatnya memberikan bantuan hukum. Nah, komitmennya adalah memberikan bantuan hukum. Jadi, seperti apa kemudian pengacara tidak mempunyai komitmen? Contoh, kasusnya ini adalah benar-benar kasus yang susah untuk kemudian bagaimana, tentu dalam tanda petik menang. Dia kemudian coba memasuki wilayah para hakim ya, untuk kemudian mempengaruhi sehingga bisa memenangkan kliennya ini. Nah ini yang tidak punya komitmen. Atau saya sebagai seorang dosen. Contoh Naupal tadi ya, contoh Naupal mau. Contoh Naupal tidak pernah masuk, tidak pernah kasih kuliah ya, tidak pernah kumpul tugas. Saya tiba-tiba kasih A. Nah, itu tidak punya komitmen saya sebagai seorang dosen. Atau contoh siapa di sini nih? Contoh ini ya. Contoh si Zalia. Mungkin karena dia cantik ya. Saya kemudian kasih dia nilai A. Karena pendekatannya cantik, perempuan kan. Nah, itu saya tidak punya komitmen. Makanya saya sampaikan sekali lagi sama kalian. Saya sebagai dosen, kalian sebagai mahasiswa, saya persamakan. Silahkan kalian chat semua di grup. Nilai semua akan transparan nanti saya sampaikan ke kalian. Tidak ada di antara kalian yang saya kemudian pilih kasih ya. Karena memang itu tanggung jawab profesi saya sebagai seorang dosen. Nah, kemudian karakteristik profesi secara umum. Ini yang berdasarkan pengetahuan teoritis. Jadi dia harus memiliki pengetahuan secara teoritis. Bagaimana sifatnya? Ya dia harus menempuh pendidikan yang secara umum. Contoh kalau dia menjadi dokter, harus dia kemudian ikut kuliah kedokteran, nah gitu. Kalau dia ingin menjadi seorang pengacara, dia harus kuliah hukum. Nah, begitupun kalau ingin jadi guru, dia harus mengikuti pendidikan SPD ya. Jadi ciri-ciri khasnya seorang guru apa? Sarjananya adalah sarjana pendidikan. Nah gitu. Kalau Pak, kenapa seorang dosen tidak harus SPD? Ya, karena kalau kami dosen, kalau contoh di Fakultas Hukum, basicnya harus sarjana hukum. Karena kalau di guru adalah pada SD atau TK ya, sampai pada TK itu ada namanya sekolah pendidikan anak usia dini ya, PAUD itu. Nah, gelarnya SPD. Kemudian SPD di kelas 1, di guru SD, guru SMP, guru SMA kan. Nah, kemudian apa cirinya dia seorang dokter? Dia sarjana kedokteran atau di depannya itu ada gelar DR kecil, dokter ya. Dia mempunyai asosiasi profesi, biasanya memiliki badan. Ini contoh kalau dokter ada ID, Ikatan Dokter Indonesia. Kalau guru ada namanya PGRI. Kalau dosen banyak ini, ada namanya ADI, Asosiasi Dosen Indonesia, ada ADRI. Kalau pengacara juga banyak, ada namanya Pradi, ada namanya IKADIN, ada namanya banyak ya. Kalau profesi pengacara ya. Pendidikan yang ekstensif profesi ini memerlukan pendidikan yang lama dalam jenjang pendidikan tinggi. Jadi memang contoh kalau menjadi sarjana hukum ya harus kuliah pengacara, hakim
kuliah di Fakultas Hukum 4 tahun. Kedokteran juga begitu ya. Bahkan kedokteran ada namanya tambahan lagi itu dari esket ke dokter itu ada lagi tambahan waktunya lagi ya. Nah, kemudian ujian kompetensi. Jadi contoh kalau dokter ingin jadi sarjana kedokteran, ingin kemudian mendapatkan gelar DR kecilnya, dia harus mengikuti ujian kompetensi tambahan waktu untuk kompetensinya. Contoh juga kalau pengacara, dia harus kemudian mengikuti PKPA, kemudian ada ujiannya. Nah, kemudian guru juga begitu, ada ujian kompetensi. Setahu saya juga perawat, AMD CAP, ada ujian kompetensinya. Sehingga dia bisa. Nah, kemudian institusional, selain ujian juga bisa misal untuk mengikuti pelatihan. Nah, ini juga peningkatannya ini. Dan karena tadi adalah dalam hal meningkatkan dirinya. Lisensi profesi, menetapkan syarat pendaftaran dan proses sertifikasinya. Contoh, kalau kami dosen, ada namanya sertifikasi dosen. Jadi kami setelah jadi dosen itu mengikuti juga ujian kompetensi profesional dosen, yang namanya sertifikasi dosen. Begitupun guru juga begitu ya. Nah, kemudian ini otonomi kerja. Ini cenderung mengendalikan kerja dan pengetahuan teoritis mereka agar terhindar adanya intervensi dari luar. Contoh dokter ya, dokter. Dokter ketika dia telah melakukan suatu otopsi. Jadi memang benar dia melakukan suatu pekerjaan yang tanpa adanya intervensi, atau contoh tes COVID atau swab ya. Saya sudah 2 kali tes COVID ini ya. Saya tanya sama yang memeriksa, "Ses, ini nanti kalau hasilnya positif gimana? Reaktif. Oh, Bapak harus dikarantina." Wah, alhamdulillah hasilnya non reaktif ya. Begitupun kami sebagai seorang dosen. Jadi kami tidak ada intervensi dari luar. Pernah dulu saya ditelepon oleh orang tua mahasiswa, "Pak, ini kenapa anak saya dapat C? Bisa enggak dirubah jadi dapat B?" "Boleh, Bu. Kalau seandainya yang B, berarti kalau yang C jadi B, yang B juga dirubah jadi A. Yang A dirubah jadi apa?" Nggak ada kan? Kalau bisa saya bilang, yang A dirubah jadi hurufnya lagi apa, bisa saya rubah, Bu. Kenapa dapat C? Ya, memang seperti itu, Bu. Karena nilainya anaknya jarang masuk, kemudian tidak pernah kumpul tugas. Bapak cerita saja. Ya, kalau kalian mau faktanya silahkan. Uji saja ya, uji. Tidak pernah masuk, ya. Tidak pernah masuk, tidak pernah kumpul tugas, uji saja. Kalau kasih nilai A, ya berarti saya yang keliru atau memang saya tapi selama ini silakan kalian tanya kepada teman-teman yang pernah kuliah dengan saya. Nilai saya sebelum saya kumpul di BAK, saya selalu bagikan di grup WA. Jadi silakan kalian mau komplain. "Pak, kenapa saya dapat A? Seharusnya saya dapat E." "Oh iya, kalau itu saya ganti tuh. Saya langsung ganti." "Pak, kenapa saya dapat E? Seharusnya saya dapat C." Saya cek dulu kenapa dia sampai dapat C. Dapat apa? Dapat E ya gitu ya. Jadi kita tidak ada intervensi untuk siapa dia kan. Pegangan profesi harus seperti itu, tidak bisa kemudian diintervensi. Kemudian kode etik. Nah, ini juga ada kode etik ya, kode etik bagi pengemban profesi. Ini pendisiplinan bagi mereka yang melanggar aturan. Jadi kalau ada seorang profesi dokter, contoh malpraktek, dia melakukan itu, maka kemudian dia melanggar kode etik profesi. Sama juga hakim ya, sekarang ada komisi yudisial, sama juga polisi, ada sama Kompolnas ya, sama juga dengan pengacara ya, advokat ya. Nah, sebelum lanjut saya ingatkan silakan di screenshot bukti kehadiran kalian nanti di grup WA ya untuk bukti kehadiran kalian ya. Kemudian ciri profesi secara umum, adanya pengetahuan khusus. Nah, memang harus khusus, tidak umum dia. Contoh tadi dokter umum sama dokter spesialis. Dokter spesialis anak, ya khusus anak. Kandungan khusus kandungan. Dokter THT khusus apa? Apa kepanjangan THT ini? Hidung dan telinga ya? Itu ya. Jadi tidak bisa seorang dokter gigi sama. Dokter gigi itu ilmunya hanya seputar ini ya.
seputar dalam gigi ini. Nah, tidak bisa dia mengobati THT karena memang ahlinya, pengetahuan khususnya soal gigi. Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Ini harus dia pahami nih. Tidak bisa kemudian ketika dia melanggar, dia bilang, Pak, saya tidak sengaja, saya kemudian tidak mengetahui soal kode kaidah dan standar moral itu. Nah, ini standar moral ini. Bagaimana mereka dalam hal mengemban profesi itu kemudian menghargai atau melaksanakan kewajiban profesinya itu dengan standar yang ada. Mengabdi pada kepentingan masyarakat. Jadi memang mengutamakan kepentingan masyarakat. Jadi tidak hanya pada kepentingan pribadinya. Contoh ya, contoh dalam hal tadi seorang dokter melakukan suatu tindakan medis, ya dia memang benar-benar tindakannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi kemudian dalam artian memang sudah dia melakukan operasi sudah melewati standar bahwa memang pasien ini memang harus dioperasi. Jadi kepentingan masyarakatnya adalah memang betul-betul melayani dalam hal bagaimana masyarakat yang membutuhkan dalam penanganan medis. Izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Ini juga contoh kayak notaris. Nah, notaris ini harus mempunyai izin khusus. Nah, jadi gelarnya itu kan MKN ya. Jadi ketika sudah ada gelar MKN-nya, dia harus kemudian ada izin khusus ya untuk dalam hal membuka prakteknya sebagai seorang notaris. Kemudian kamu profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Jadi memang harus berhimpun di dalam suatu anggota profesi tersebut ya. Ini contoh pengacara, silakan dia berhimpun di Pradi atau di KAI atau di mana ya. Di dokter juga berhimpun di ID. Nah, sekarang kalau spesialis ada namanya himpunan dokter spesialis anak kan begitu ya. Guru juga berhimpun di PGRI. Untuk apa organisasi profesi? Dia yang akan menindaki anggotanya ketika melakukan suatu pelanggaran kode etik. Dan dia juga akan melakukan suatu pembelaan jika anggota profesinya itu dalam hal dalam hal mendapatkan suatu perlakuan yang tidak sesuai. Kemudian prinsip penegakan profesi. Ini prinsipnya ini menurut Margin Suseno ya. Prinsip agar menjalankan profesi secara bertanggung jawab, hormat terhadap hak-hak orang lain. Jadi artinya ini tidak hanya sekedar proses yang dijalankan, tetapi juga soal hasilnya itu memang berkualitas. Jadi memang menjalankan profesinya bertanggung jawab, profesinya tidak hanya sekedar yang penting saya sudah melaksanakan proses, yang penting saya sudah mengajar. Tetapi hasilnya adalah berkualitas. Jadi kalian ini yang kemudian hari ini sebagai mahasiswa, hasilnya nanti kalian mendapatkan nilai A semua. Tapi nilai A bukan karena pendekatan, bukan karena dia cantik, bukan karena dia tapi memang didapatkan memang dari hasil proses yang kita lakukan selama proses belajar mengajar. Seorang pengacara ketika dia berhasil kemudian memberi bantuan hukum kepada kliennya, berhasil dalam artian memang pertanggungjawaban tentu kasus pidana, pertanggungjawaban pidana kliennya memang layak hanya dihukum 1 tahun, 1 bulan, maka itu adalah output dari seorang pengacara. Kemudian dampak pekerjaannya itu tidak merusak lingkungan dalam artian menghormati hak orang lain. Jadi memang kita harus menghormati hak-hak orang lain ya. Tidak kemudian memperlakukan orang lain itu karena kita punya profesi, maka orang lain itu kita perlakukan dengan semena-mena. Kemudian profesi yang luhur. Ini sering kita dengar ini sering kita lihat di chattingan-chattingan Facebook atau kalau bercerita dengan teman-teman pengacara, ini namanya officium nobile. Yaitu motivasinya adalah untuk memperoleh nafkah dari pekerja. Jadi bukan hanya untuk memperoleh nafkah dari pekerjaannya, tetapi yang penting adalah mendahulukan kepentingan orang yang dibantu mengabdi pada tuntunan profesi. Jadi memang betul-betul memang seorang yang officium nobile ini, profesi yang luhur ini, dia mendahulukan kepentingan orang yang dibantu. Jadi tapi bukan berarti contoh seorang pengacara harus menyogok hakim atau melalui panitra segala macam, bukan seperti itu. Dia kemudian bagaimana membuka fakta-fakta di persidangan bahwa memang kliennya seperti ini ya. Jadi kemudian
mengabdi pada tuntutan profesi dalam artian menjalankan kode etiknya itu dengan baik. Kemudian profesi yang luhur, yaitu berani berbuat dengan bertekad untuk bertindak sesuai dengan tuntutan profesi. Jadi memang dia berani bertindak, berani berbuat dengan tuntutan profesinya. Jadi memang tidak hanya sekedar saya sudah menjadi pengacara, tetapi memang betul-betul ketika ada contoh ini masyarakat miskin ini ya, masyarakat kurang mampu ya, masyarakat kurang mampu, ya dia seorang pengacara harus kemudian bagaimana ketika itu ada masyarakat kurang mampu, ya silakan untuk didampingi, diberikan bantuan hukum ya. Jadi tidak hanya melihat pada soal saya tidak dibayar ini kayaknya ya. Nah, ingat ada juga itu honornya dari negara kalau masyarakat yang kurang mampu. Kemudian sadar akan kewajibannya. Jadi memang sadar betul-betul bagaimana dijalankan kewajibannya itu dengan baik, dengan tidak kemudian melakukan hal-hal yang melanggar kode etik atau di luar dari ruang lingkup profesinya tersebut. Memiliki idealisme yang tinggi. Ini memang dibutuhkan seorang pengemban profesi. Makanya sebenarnya memang ini pemahaman awal kita soal moralitas itu ya, etika itu ya. Ini dalam hal pengembangan suatu profesi sehingga itu dapat sehingga idealismenya itu bisa kemudian idealisme seorang pengemban profesi itu benar-benar bisa kemudian nampak dalam sebuah nampak dalam pengembangan profesinya itu. Jadi itu ya. Jadi itu saya kira materi saya ya. Silakan nanti kalian buat resumenya, kalian kirimkan di kalam ya, di kalam resumenya silakan ditulis tangan, kemudian di scan ya, di scan kemudian ditulis dikirim di grup ya. Saya kira karena waktu juga ini terbatas ya, ini jangan sampai kita terputus lagi. Kalau perlu kita minggu depan buat 2 akun link ya. Untuk pertemuan kali ini kita diskusikan minggu depan, kita buat link tambahan. Kemudian yang link kedua kita untuk kuliah materi ketiga ya. Baik, saya ingatkan silakan kirim screenshot kalian di grup WA. Saya akan nanti absen kalian. Silakan kirim tugas kalian. Waktu tugas kalian cukup banyak ya. Mungkin 1 minggu ya kayaknya itu. Tapi silakan tetap kalian kirim ya. Saya ingatkan juga kuliah ini saya rekam. Saya akan tautkan di akun YouTube saya. Silakan kalian komentari nama dan nomor stambu kalian. Nanti nomor stambu kalian ya di bagian komentar ya. Kalian tambahkan di situ. Saya kira itu ya. Saya juga ada urusan di pasca sarjana ya. Saya harus ke sana untuk diskusi. Kita akan gunakan waktu minggu depan. Kita mungkin mulai jam 10 ya. Jam 10 sampai 10.30 kita menggunakan link 1 ya. Kemudian di 10.30 kita menggunakan link 1 untuk materi ketiga ya. Mungkin kalian ada yang mau kalian diskusikan, silakan di minggu depan. Saya akan buka ruang diskusi itu ya. Saya kira itu cukup ya dari saya ya. Keterbatasan waktu ini, mudah-mudahan kita berdoa ya. Kita berdoa, saya bisa mendapatkan akun Zoom yang unlimited ya. Supaya kita tidak terbatas seperti ini. Baik ya. Kalau memang itu nanti saya akan cek nanti tugas kalian satu persatu ya di kalam ya. Di YouTube itu wajib juga kalian komentari ya, komentari supaya nanti kalau ada pemeriksaan bahwa benar saya melakukan kuliah, saya memang punya rekaman yang saya kemudian tautkan semua pada akun YouTube saya ya. Itu dari saya akhiri kuliah saya pada hari ini. Semoga kalian tetap sehat, walafiat ya, tidak kurang satu apapun. Ketua kelas apa sudah ada? Ketua kelas? Belum ada, Pak. Nah, tadi saya lihat ada yang ketua kelas mana ya ini? Ada tadi yang, ini, Fajri ke sana nih. 759 ini siapa namanya? 759. Fajar ya, siapa namanya? Fajrin. Fajrin, kamu ketua kelas ya? Fajrin? Bisa ya?
Ya, saya putuskan Ya. Fajrin ketua kelas, ya. Coba Fajrin ke atas sedikit, saya lihat ke pakaianmu dulu. Lihat pakaianmu dulu. Baju kaos, Pak. Pakai kaos ya. Supaya dia tidak melanggar minggu depan, ya. Iya, Pak. Nah, oke ya. Kita sudah komitmen masalahnya, kita sudah sepakat. Ini kayak sama sini. Iya. Rizky Putra ini. Rizky Putra coba pakaianmu. Kaos, Sama Pak. itu. Kaos. Wah ya. Fajrin catat itu ya. Pak. Fajrin catat. Kamu Fajrin sendiri Iya, catat. Pak. Rizky Putra juga catat itu ya. Ya. Nanti Fajrin yang catat dirinya sendiri ya. Oke ya. Saya kira cukup dari saya. Saya akan kasih waktu minggu depan untuk kita diskusi melalui link tambahan ya, link tambahan sebelum kita masuk di materi ketiga. Silakan kalian, kalau kalian mau gunakan referensi, saya gunakan referensi ini. Kalau kalian mau beli, silakan kalian beli sendiri ya. Saya tidak memfasilitasi untuk beli buku ya. Ini karangan Abintoro Prakoso ya. Kalau kalian beli, silakan beli sendiri. Tapi tidak wajib kalian memiliki buku ya. Tapi kalau kalian miliki, silakan ya. Silakan. Kalian punya referensi lain juga silakan ya. Tidak ada dari saya bahwa kalian tidak beli buku, tidak lulus mata kuliah, itu tidak ada ya. Kalian punya referensi, tidak punya referensi lain selain ini, sah-sah saja dari saya ya. Yang penting referensinya di apa? Fajrin, referensinya di apa Fajrin? Referensinya di Fajrin. Kalau punya referensi di apa? Dibaca ya. Baik. Saya kira itu cukup dari saya. Mungkin ya? Pak Fajrin. Silakan cukup dari saya. Yang mau cari referensi silakan. Saya tidak batasi referensi seperti apa. Dan kalau kalian memiliki referensi yang saya pakai juga lebih bagus lagi ya. Cuma harganya agak mahal. 100.000 ini kayaknya. Ya. Kalau tidak salah 100 ribuan tuh. Tapi tidak wajib untuk kalian miliki, silakan. Karena itu adalah sesuaikan dengan kemampuan kalian ya. Untuk kalian mau bilang, Pak, dibeli di mana? Silakan cari di toko buku ya. Saya dapatkan juga ini di toko buku di daerah Bulukunyi itu ya. Silakan beli sendiri kalau mau beli. Saya akhiri kuliah saya hari ini ya. Terima kasih atas kehadirannya. Saya hanya berdoa semoga kita melakukan perkuliahan sampai dengan selesai. Kalian juga nanti bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Saya punya tanggung jawab bahwa pencapaian mata kuliah ini dapat kita capai nanti. Ingat, minggu depan kalau kalian tidak bisa bertanya, saya yang akan bertanya materi yang sudah sampaikan hari ini ya. Jadi silakan kalian pelajari materinya. Untuk materinya saya akan unggah di Kalam, silakan kalian download nanti ya. Mungkin saya unggah nanti sebentar tengah malam jam 11 ya. Saya akan unggah, atau kalau saya punya kesempatan sebentar siang ini saya akan unggah di Kalam ya. Tetap kalian akan dapatkan materinya ya. Jadi setiap materi dari saya akan bagikan di akun Kalam. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.